janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ya. Ya. Lalu berfirman Yahweh kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ya. Ya. Itu ceritanya itu bagaimana? Dari situ dia lari sampai di. Ya, kita baca lanjut dulu. Iya, lanjut dulu. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi bersama-sama dengan raja-raja Moab. Iya. Ya. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upamu sangat banyak. Ya. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberiku kepada emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan. Titah Tuhan. Ya. Apa ini? Bileam itu yang harus dia ucapkan. Nah, terus. Tapi bangkitlah murka Yahweh ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu dan memanggil kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhenti kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pulang, berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaralah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh. Sekarang tetapi keledai, bukan aku ini keledai yang kau tanggungi selama hidupmu sampai sekarang. Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihat malaikat Tuhan dengan pedang terus di tangannya. Berdirilah di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini ku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku telah 3 kali menyimpan dari hadapanku, jika ia tidak menyimpang di hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia berikan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Kenalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Itu Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel.
Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, Ya, keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki Bukit Baal. Dari situ dilihatlah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. amin. Oh, nih. Ujung bangsa Israel itu di Papua. Bagaimana? Saya Ya, diberikan hikmat, ya, kenapa diizinkan Bilangan 22 ini kita renungkan. ya, Karena ini mengomentari bahwa Papua di bagian timur, bagian timur dari Israel. bagian dari Israel. Hmm. Yang perlu kita harus apa? Israel yang paling ujung timur Ujung timur, itu dia ada di paling jauh itu di Papua. bukan di Jawa, bukan di Mm-mm. Kalimantan. Jadi berarti di situ mungkin dia sudah ucapkan kata kutuk kepada Papua. Ya, Karena Israel ini dibagi dua. Jadi 6 saudara itu ada di Yerusalem, 6 di Papua. 6 di Papua ini dia berkembang sampai dia menyebar terturut di antara bangsa-bangsa di Indonesia. ya. Ya, Jadi hikmat saya seperti seizin untuk kita renungkan lagi melihat ini. renungkan firman. Karena hari ini Adalah hari Sabat. ya, hari Sabat dan ini harus tonca selesaikan masalah ini. Apa wae? Ya, jadi tadi pagi dan itu saya amenkan apa yang Tuhan sedang berbicara saat ini. Tadi pagi itu saya berdoa pagi, Bapak hari ini firman apa? Jadi saya sambil tidur itu tanya-tanya Tuhan. Tuhan berbicara begini, Ratu Elizabeth. Lalu yang kedua itu Tuhan perlihatkan suasana di Wagete 2, di Wagete di atas dia di Wagete 2. Jadi baru di situ itu macam ada seorang yang injakan kaki di situ. Lalu saya bangun dan berdoa dengan Mama di Japura. Baru berdoa tanya Tuhan, ini ada 2 yang saya mau berdoa sekarang ini karena Bapak sudah tadi berbicara lewat mimpi. Apa artinya Ratu Elizabeth ini Bapak saya tanya Tuhan toh? Langsung Bapak suara Tuhan bilang kami berdoa tanya Tuhan tentang Elizabeth. Ratu Elizabeth begitu Tuhan bilang begini. Hari ini kamu harus bersukacita dan bersenang-senang di atas negeri ini. Hari ini, hari Sabat ini, kamu harus bersukacita dan bersenang-senang di atas negeri ini. Haleluya. Kami senang bersukacita dan bersenang-senang karena apa? Kami kembali berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang begini, secara rohani hari ini anak-anak Raja Yahweh sedang masuk dalam peralihan pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai hari ini. Jadi anak-anak rohani, anak-anak Yahweh itu hari ini Sabat tanggal berapa sekarang ini? 21. Ini sedang memasuki peralihan pemerintahan untuk menduduki dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam roh hari ini sedang terjadi. Amin. Tuhan kasih tahu seperti itu. Lalu saya berdoa kembali lagi yang tadi yang di tempat yang di Wagete 2. Di tempat Wagete 2 itu dan namanya dalam bahasa di sana disebut Dokto. Dokto itu lihat, Dagli itu kepala ya, seperti macam menara begitu, menara jaga, menara doa begitu tempat itu. Jadi saya berdoa dulu Bapak tahun 69 itu sekjen PBB pernah injakan kaki di Wagete 2 ini 69 dan dia sempat berbicara. Kami berdoa tanya begitu baru Tuhan bilang begini. Itu atas perintah Yahweh dia harus injak kaki di situ. Karena ada maksud Tuhan. Tuhan kasih tahu seperti itu. Lalu kami berdoa lagi begini, itu apa hubungan dengan Ratu Elizabeth? Tuhan bilang begini, ini di hadapan Tuhan itu 1 hari sama dengan apa? 1000 hari. Di hadapan manusia sama dengan 1000 hari. Di hadapan Tuhan sama dengan 1 hari. Sama di surga itu 1 hari di hadapan Bapa. Itu maksudnya apa? Baru Tuhan bilang, ya bagi manusia itu mungkin 1000 hari rasa bahwa Papua itu ada di bawah tekanan Inggris dan PBB.
Tapi di hadapan Tuhan itu 1 hari saja. Dan dalam 1 hari ini Tuhan bisa rubah. Ya. Papua itu dia menuju kepada kemerdekaan, kelepasan. Amin. Tadi Bapak berbicara begitu. Haleluya. Lalu kan berdoa. Bapak kalau begitu tempat yang pernah diinjak oleh Sekjen PBB ini di Dokter dan Wagete 2 ini harus berdoa untuk menguduskannya. Begini ada satu lagu yang keluarkan. Kuduskanlah tempat ini bagi Tuhan. Kuduskanlah tempat ini bagi Tuhan. Katakan lagu kuduskan Kudus tempat ini. kami. Berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Biarlah lelah bergerak untuk sepakan padamu. Biarlah semua. Jadi itu kuduskan Allah. Dari lagu ini dia turun. Waktu itu baru lalu Tuhan kuduskan tempat itu. Lagu ini pas dia terdengar. Lalu kami berdoa. Tanya Tuhan baru. Tuhan bilang begini. Jadi ada 2. Jadi pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Anak-anak Tuhan hari ini sedang masuk ke peralihan. Dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Dalam dimensi roh di surga. Hari ini. Bapak bilang. Lalu kami tanya kenapa. Baru Tuhan bilang begini. Kan kemarin kamu sudah berdoa. Jadi Apentus. Raja Dewa Roma yang mereka sembah. Itu kan kemarin sudah dihancurkan. Sudah dibakar. Sudah dimusnahkan. Jadi dewa, ada satu dewa yang di antara langit dan bumi. Itu disebut, orang Roma bilang itu putra Natal. Nah itu kan kemarin sudah dibakar, sudah dimusnahkan oleh api Tuhan. Nah dewa ini yang membujuk Roma pada waktu itu bikin Roma Agreement. Tentang status Papua. Dan itu kemarin sudah bakar. Dan orang Papua sudah terlepas. Karena dia suku Israel, Tuhan bilang. Haleluya. Jadi mereka sudah kutuk orang Roma, sudah kutuk orang Papua. Israel yang paling ujung bumi. Tapi itu kemarin sudah cabut, selesai. Haleluya. Ini renungan firman Tuhan hari ini. Sekarang Inggris itu, Ratu Elizabeth itu, kami berdoa kenapa Ratu Elizabeth itu Tuhan beritahukan. Tuhan bilang begini, Ratu Elizabeth itu dia datang ambil Alkitab di Tanjung Nakiri. Dengan marga Makai, Wakai, dan Madai, baru dia bawa lari ke, dengan jeep udah ada berapa marga, baru dia bawa lari ke, diantar orang Toraja, dibawa lari ke Inggris, disembunyikan di Laut Hijau Spanyol. Jadi itu Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, itu aku sudah kembalikan firman itu ke orang Papua. Sekarang kamu sedang berfirman dari Papua yang asli itu ini sudah, Tuhan bilang. Firman yang asli ini sudah. Jadi itu tadi tadi pagi itu Tuhan bilang begitu. Jadi firman yang asli yang dikembalikan. Firman ini nanti kamu beritakan dari timur ke barat. Firman yang kudus. Jadi kemarin itu, kenapa kamu bisa hancurkan itu? Dewa putra Natal dari Roma punya. Apentus itu, bintang Apentus yang di Wahyu 8 ayat 11 itu. Itu karena yang asli itu Yesua lahir di Papua itu yang asli. Yesua lahir di Papua itu yang asli. Dan lahirnya Yesua itu bukan lagi di tanggal bulan Desember dan bulan Januari. Jadi Bapak kasih tahu seperti itu tadi pagi. Bapak ulang. Lalu Alkitab itu memang sudah dikembalikan. Sekarang itu yang rohani. Secara jasmani itu, setelah dia tahu itu Inggris dia bujuk ini Belanda, baru dia kasih 300 golden sama Belanda. Supaya Belanda dia gagalkan kemerdekaan Papua tahun 69 itu. 61. Pepera 69. Nah itu tadi Tuhan bilang itu mainannya dari Inggris duluan, Tuhan bilang dari Ratu Elizabeth. Karena Ratu Elizabeth itu dia bawa Alkitab dari Papua ke sana. Tadi Tuhan bilang begitu. Sehingga dia bayar 300 golden sama Belanda. Baru Belanda dibujuk untuk bersama dengan 180 negara dari Istana Bogor untuk tidak boleh kasih kemerdekaan sama Papua sampai Yesus datang. Sampai Yesua datang di bumi. Itu mereka sudah kutuk. Makanya firman Tuhan ini tadi datang. Bileam itu. Ya, mereka membujuk supaya Bileam itu dia mengutuk Israel yang paling ujung.
Kan Israel kan 12 suku Israel, dia terbagi 12 suku Israel toh. Dia terbagi. Jadi 6 suku Israel menurut penelitian terakhir itu 3 suku Israel yang ada di Yerusalem. 3 sudah menyebar di tempat lain. 6 suku Israel itu dia ada di Papua, dia tersebar di Pasifik ke Indonesia. 6 suku Israel terhubung di antara bangsa-bangsa. Yang Bileam kutuk itu yang paling ujung sana. Orang Papua ini yang di ujung. Di kutuk itu terus menerus sampai Inggris, Ratu Elizabeth mengutuk, PBB mengutuk, Roma dia mengutuk. Ya, jadi 7 turunan itu. Iya, itu turunan. Pada waktu kami berdoa di Malang, Jawa Timur dekat dengan Soekarno punya kuburan itu, Tuhan bilang begini, itu dia mengutuk, kalau Soekarno dia kutuk sapunya tete itu, mewakili orang Papua dia kutuk sapu tete, dia taruh di atas kutukannya, tete punya ini. Tete BWTTK punya testa. Dia taruh itu, dia bilang 9 turunan akan Papua ada dalam Indonesia, dia kasih tahu. Ya. Jadi kami berdoa cabut barang itu dari Malang. Dari Blitar, dari Malang kami berdoa Tuhan cabutkan ini barang itu keluar. Ya, begitu. Karena waktu itu ini Tete Doran dengan Pastor Tileman dengan Soekarno itu kan dulu jalan sama-sama. Orang tidak tahu perkara ini. Nah, jadi itu barang itu dilepaskan. Sekarang dari Bileam tadi, Bileam tadi, Bapak sudah larang. Bileam kau tidak boleh jalan. Tapi Bileam sempat ucapkan kata-kata. Tapi dia terucap kata-kata sama Israel yang ada di sebelah, di yang paling ujung sana. Yang ada di mana? Di Papua. Dan hari ini, Sabat ini, kutukan itu sudah dicabut. Haleluya. Maka kita harus bersenang-senang dan kita harus bersuka cita. Memang ditulis dalam kitab tadi bilangan itu, di situ tidak ditulis bahwa Bileam tidak sempat sampaikan kata-kata kutuk sama Israel. Tapi bagi Israel yang di sana tidak. Israel yang di ujung ini, paling ujung itu yang dia sudah ucapkan. Nah, jadi itu turun temurun sampai Inggris dia ucapkan. Lalu kutukan itu, lalu Roma dia kutuk. Nah, ini dia mau sampai Indonesia dia kutuk orang Papua. Nah, ini sudah. Jadi hari ini kutukan itu sudah dicabut dengan keluarnya firman Tuhan ini. Haleluya. Jadi kenapa tadi itu saya tidak mau cerita dulu, padahal firman Tuhan sudah datang duluan. Tapi saya menunggu acara Tuhan peneguhannya dari Mama Sana sampaikan. Hari ini kita renungkan tentang perkara Israel di Papua. Tadi kan Mama bicara Israel yang di sana. Iya, tadi saya pembukaan. Nah, di sana. Tapi sekarang kembali lagi Mama bicara oleh Roh Kudus, Israel yang di Papua. Haleluya. Amin. Dan perkara ini hari ini di dalam roh sedang terjadi. Bapak sudah kasih tahu. Untuk khusus hari Sabat, Tuhan masuk keluar ke bumi itu lewat Papua. Sehingga Bapak sudah perintahkan untuk ibadah Sabat untuk orang Papua harus dilakukan. Setiap hari Sabat, orang asli Papua harus lakukan ibadah Sabat. Yang pertama, yang kedua itu, hari Sabat itu karena Tuhan mengembuskan napas kepada manusia, maka hari ke-6 Bapa ciptakan manusia, hari ke-7 Tuhan memberikan napas kepada manusia. Maka hari itu juga harus kuduskan dan tidak boleh manusia Papua di hari Sabtu itu menyentuh tanah. Karena Tuhan ciptakan manusia itu, semua manusia itu dari tanah liat yang dari Papua. Tinggal mewah di Papua. Maka Tuhan larang orang Papua tidak boleh hari Sabat itu menyentuh tanah. Sebenarnya kalau ini sedang bergema, suara Tuhan. Ini. Jadi apa yang tadi kita baca di bilangan 22 kah? Iya. 22 1 sampai terakhir itu berapa itu? Ayat 1 sampai 41. Iya. Nah, 41. Jadi dia balap terus. Moab perintahkan supaya Israel harus dikutuk. Sudah diberitahukan. Tapi Bileam itu dia tidak mau dengar. Balakan angin Bileam. Iya. Memperlihatkan. Iya. Lihat ujung bumi itu. Lihat ujung bumi itu. Ya, di ayat yang 41 itu. 41 mana? Ya.
keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendekati Bukit Bahal. Nah, dari situ dilihatlah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Ya, jadi Bukit Bahal itu apa? Itu bukit pengorbanan, bukit penyembahan berhala. Dari Israel itu dilihat begini, yang paling ujung sana itu dong bikin Baal, penyembahan berhala. Oh, itu mana? Orang Papua sudah masuk dalam bilangan penyembahan berhala. Sudah. Bilang, kutuk yang di ujung sana, yang di Papua. Selesai. Bapak, wai. Bapak tak ketangkep. Tapi bersyukur firman bukakan hari ini. Tapi bersyukur karena firman bukakan hari ini untuk kita buka cabut barang ini keluar. Mulai dari kutukannya Balak terhadap orang Israel yang paling ujung di sebelah timur Papua. Mulai terus dia lari sampai ke dari siapa ini? Ibu Elizabeth, Ratu Elizabeth ke orang Papua. Kutukannya terus Belanda dan 108 negara terhadap Papua. Lalu Roma terhadap Papua. Dan juga Soekarno terhadap Papua. Hari ini kita cabut kutukan ini. Kutukan itu mengikat turunan. Iya, itu mengikat turunan. Jadi dari Soekarno kutuk tete saya itu 9 turunan. Sudah dicabut. Nah, tapi secara umum hari ini kita cabut keluar. Karena Tuhan bilang apa? Hari ini kamu bersenang-senang. Selesaikan, bersenang-senang. Bersenang dan bersukacita. Amin. Haleluya. Karena ada satu kemenangan. Ada satu kemenangan. Nah, sekarang ini posisi status Papua hari ini itu Papua sudah masuk Mahkamah Internasional. Kalau sudah pelanggaran HAM itu sudah dari Belanda, Den Haag itu sudah bawa masalah Papua masuk ke Mahkamah Internasional. Pelanggaran HAM. Kalau itu sudah masuk Mahkamah Internasional sudah terakhir selesai. Saya nonton di YouTube tuh masalah Iya. Australia. Ya. Nah, jadi sekarang kalau kutuk ini sudah dicabut, baru masalah Papua status Papua dibawa masuk ke Mahkamah Internasional. Sudah selesai macam doang yang buat. Padahal itu Tuhan punya waktu, Tuhan yang ngatur. Waktunya semua yang ngatur. Waktu Tuhan yang ngatur. Waktu manusia. Haleluya. Selesai. Sekarang kalau sudah masuk Mahkamah Internasional, ini semua bicara apa? Keputusan Mahkamah Internasional sudah turun. Nah, sekarang banyak orang hamba-hamba Tuhan dari Papua ataupun juga dari orang Indonesia ataupun orang Indonesia sendiri dong baca-baca di Mahkamah Internasional, dong kutuk-kutuk orang Papua. Tidak boleh kasih kemerdekaan, tidak boleh ini itu. Semua tidak berlaku nanti karena firman ini sudah keluar. Jadi harus siapapun hamba Tuhan Indonesia yang mungkin mati hidup mati dengan merah putih. Nah, siapapun hamba Tuhan orang Papua yang mungkin hidup mati dengan NKRI, ataupun juga siapapun dari bangsa-bangsa, jangan sekali-kali ucapkan kata lagi untuk kutuk orang Papua, karena waktunya sudah masuk. Kalau tidak, nanti Tuhan sendiri akan jadi lawan orang itu. Tuhan sendiri yang jadi lawan, jadi Balak. Tuhan berbicara dalam keledanya Balak. Kamu tidak dengar kepala batu. Tuhan berbicara. Dari ayat pertama sampai selesai. Dari ayat pertama sampai terakhir. Semua dibuka. Dibukakan. Jadi tidak boleh orang Papua ataupun orang bukan Papua, orang Indonesia, hamba Tuhan siapapun tidak boleh menghalangi pembebasan yang sekarang Tuhan sedang berikan sama orang Papua. Mengalir saja. Amin. Haleluya. Karena ini dua perkara dia terjadi bersama di atas Papua ini. Ya. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat atau Papua ini menuju kemerdekaan. Yang kedua adalah pemerintah kerajaan Seribu Tuba Masya itu dia akan berlangsung di Papua setelah itu, di rahim bumi Papua setelah itu. Nah, ini yang tidak boleh dihalangi oleh siapapun dia. Di hari Sabat ini, hari Sabat yang beberapa hari lalu itu Tuhan bilang begini, lonceng kemerdekaan itu sudah diperdengarkan. Saya kaget. Itu Sabat dua Sabat yang lalu. Jadi sekarang Tuhan sedang berbicara tentang masalah status Papua dengan masalah pemerintah kerajaan Tuba Masya itu di setiap hari Sabat. Jadi kembali kalau saya tidak Tuhan izinkan berangkat tadi malam, kita tidak dibukakan. Iya. Ada hikmahnya. Iya, ada. Tuhan izinkan saya batuk, saya pokoknya demam. Ya. Sekarang nanti mewakili Mama mewakili orang-orang pendatang yang dari sebelah ini. Ya. Dari Maluku ke sana itu
ke Indonesia. Itu nanti mama yang mewakili sebentar Tuhan berdoa. Ini harus selesaikan masalah ini, bapak mama pergi. Bapak Edi, hari ini kau mewakili orang Papua lagi untuk kita berdoa lagi. Kita cabut kutukan ini. Mengakhiri semua. Tuhan bilang apa? Mengakhiri semua. Mengakhiri semua. Jadi tadi Tuhan bilang pagi itu Tuhan bilang begini. Aku bisa membuat Papua itu dalam 1 detik. Menurut manusia 1000 tahun. Tapi menurut Bapa di surga itu 1 hari sama dengan 1000 tahun di bumi sama dengan 1 hari di surga. Dalam hitungan detik menit ini. Saya juga heran. Caranya dia semua. Caranya Tuhan itu luar biasa. Kita manusia. Iya. Ngira-ngira. Heran-heran. Sekarang sebentar kalau macam mahkamah, mereka sudah bawa ke mahkamah internasional. Mereka kira mereka ada buat. Padahal ini semua Tuhan yang kendalikan. Macam tadi tuh, tahun 69. Itu Sekjen PBB. Dia sampai di ini, Wagete. Dia sampai di Wagete. Ini PBB ini, Sekjen PBB sampai di Wagete baru. Dia bicara waktu itu tentang damai. Itu dari Wagete 2. Tempat itu tadi, malah saya mimpi dan tempat itu tadi sudah dikuduskan. Dan Tuhan bilang bukan kebetulan. Tuhan bawa dia ke sana, Tuhan suruh diinjak itu. Bukan kebetulan. Ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kembali lagi apa yang pernah disampaikan oleh Amerika Latin Iya. di menara ini. Apa yang disampaikan oleh Amerika Apa Latin? yang disampaikan di tahun 2024 akan digenapi semua. Bayangkan dari 2013 dia datang ke sini. 2013 itu seorang hamba Tuhan dari Amerika Latin Amerika Latin, dengan India, ya, mereka Australia, India dan Amerika Latin, Amerika, Kanada. Amerika Latin. Sampai di sini menara ini Orang India. satu orang India. Iya. Mereka bilang sampai di sini mereka bilang bagaimana? Dari 2013 mereka berdoa, 2013 datang baru mereka berdoa. mereka katakan di tahun 2024 penggenapan untuk Papua Tuhan akan segera. Penggenapan Alkitab untuk Papua, penggenapan umat Alkitab untuk Papua akan digenapi selesai di tahun 2024. Maka hari ini digenapi dan mama mau berangkat ke Manado tadi malam ditahan untuk mama ya disaksi untuk perkara ini. Saya kaget tadi malam sudah jam 12 sampai siang. Tiba-tiba kok saya bangun. Haleluya. Tidak bisa sekali. Baru tadi saya naik langsung Hilang. Tuhan berbicara masalah bagaimana saya ikut Ya. hari Sabat di Israel. Iya. Tiba-tiba mas kita pujian penyembahan doa dia Turun. Tadi pagi Tuhan bawa suasana mama untuk Sabat di Israel sana. ya. Mama kan pernah ke Yerusalem toh. Sabat di sana bagaimana? Saya ikut Sabat di sana dan suasana itu di bawah mama. Betul-betul dikuduskan. Semua kendaraan tidak ada yang berkeliaran. Itu Di Israel punya Sabat ini, Bapak. Kamu Papua punya Sabat ini ya mai-mai. itu tidak ada yang Karena mai-mai maka itu Beliau bikin satu ujungnya paling ujung di Israel yang paling ujungnya dia bilang kau tutup dia. kuduskan dia. Karena dia tidak tahu hormat hari Sabat. Kuduskan dia di dalam nama. Itu Tuhan pernah kasih tahu. Tuhan bilang begini, kalau orang Papua asli itu kalau dia beribadah dan kuduskan betul hari Sabat, karena mereka ada di pintu gerbang aku keluar masuk. Dia Itu nanti Tuhan bicara Papua itu cepat sekali. Papua merdeka cepat sekali. Pemulihan Papua cepat sekali. Kepada kita semua hamba Tuhan di hari Sabat. Asalkan menyatu dulu. Jadi suasana itu tadi dibawa oleh mama. Jadi kita Sabat hari ini seperti Sabat di Israel sana. Ya. Sabat di Israel saya ikut dia sampai saya banyak nangis ikut Tuhan. Haleluya. Pernyataan dari Amerika Latin dan beberapa negara. Iya. Pada Tahun 2024 akan digenapi semua. tahun 2004 akan digenapi semua. Dan ini sekarang tanggal berapa ini? 21 Desember. Ini sudah mau ujung tinggal berapa hari? 9 hari lagi. Kita sudah berdoa penggenapan masuk terus sampai sekarang. Ini penggenapan sudah selesai hari ini. Karena anak-anak kerajaan itu akan hari ini sedang terjadi peralihan. Masuk ke kerajaan 1000 tahun damai untuk menduduki di sana. Hari ini masuk waktu jadwalnya sedang masuk di sana. Tidak besok, tapi hari ini. Hari ini sedang masuk. Tadi Bapak bilang begitu. Karena kenapa dibilang bersukacita bersenang? Nah, Karena ada sesuatu. nanti diikuti dengan Papua Merdeka ini melalui Mahkamah Internasional ini. Papua Merdeka ini. Hari ini juga yang Tuhan buat. Tuhan tadi bilang begitu. Karena itu Tuhan bilang, saya bilang kenapa kamu berdoa? Kenapa bersamaan?
Karena 1000 tahun dengan Papua merdeka. Tuhan bilang itu semua Tuhan yang ngatur. Kita mengalir saja. Mengalir, tidak usah Nah, kita keluar. tidak boleh orang Papua maupun juga hamba Tuhan dari Papua, luar Papua, ataupun dia, siapapun dia, baik tentara kah, polisi kah, apakah semua, pembesar kah, tidak boleh menghalang-halangi. Karena ini memang waktu Tuhan sudah mulai masuk. Mengalir saja. Atur bagaimana nanti kalau Papua lepas, kita atur bagaimana dengan Indonesia berdampingan. Atur itu saja. Ini saya abang dengan Iya. saudara, Rob bilang, jangan mengusik setiap ucapan. Jangan mengusik setiap ucapanku. Ini baru Tuhan ada bicara. Bapak, aminkan. Mama ada dengar suara Tuhan pada saat firman disampaikan bahwa jangan mengusik perkataan firmanku. Haleluya. Itu mengusik itu bagaimana? Yang mengusik jangan istilahnya Jangan menolak. menolak. Hmm. Jangan kamu mementingkan. Jangan menolak. Karena ini firman Tuhan yang langsung dari Tuhan. Dan ini Tuhan sedang berbicara. Kita sedang menyampaikan firman Tuhan dan pesan Tuhan. Bukan kita punya firman. Kita siap berapa minggu hari punya kita siap khotbah. Tidak. Ini firman Tuhan berbicara langsung. Tuhan sendiri karena tahu Elohim berbicara. Ini mama sedang sekarang merinding. Karena Tuhan berbicara lewat dia pada saat ini juga. Jangan mengusik perkataan firmanku. Haleluya. Nah sekarang kamu dengar. Hai hamba-hamba Tuhan maupun orang asli Papua, orang non Papua, baik itu hamba-hamba Tuhan orang Kristen yang dari luar Papua maupun juga orang-orang Muslim, orang apa saja, kamu tidak boleh mengusik. Karena kalau ini mengusik itu bahaya karena masa yang sudah diberikan untuk ini orang Papua diasingkan, dihukumkan, itu sudah dicabut hari ini karena kutukan beliau hari ini mau dicabut hari ini selesaikan. Amin, amin. Iya. Kita berdoa. Ya. Kita masuk berdoa. Mama mewakili orang-orang Maluku ke sana, pendatang semua. Terus Bapak Eli mewakili kita orang Papua. Kita berdoa sama-sama. Di hadapan Bapak, di hadapan Yesus, di hadapan Roh Kudus Bapak, kami berdoa Ya. di hari Sabat yang mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Mulai daripada zaman Jerobeam, Baleam, Balak dan Baleam. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Bapak pada waktu itu Baleam memang mengutuk sempat mengutuk Israel yang di sebelah timur yaitu Papua. Keesokan harinya Balak mengambil Baleam dan membawa dia mendaki Bukit Baal. Dari situ dilihatnya bagian paling ujung dari bangsa Israel yaitu di Papua. Bapak dalam nama hari ini juga di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Amasia Adonai, kami cabut kutukan Baleam terhadap orang Papua, orang Israel Papua yang jadi Papua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, Galatia 3:13. Masalah kami sudah minta ampun dan penyembah kepada Baal sudah diselesaikan di pengadilan Yosua. Dengan demikian kutuk Baleam terhadap orang Israel Papua yang paling ujung bumi sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, kutukan bangsa-bangsa mulai dari Ratu Inggris terhadap orang Papua dan juga dari Roma terhadap orang Papua, dari Soekarno terhadap orang Papua. Bapak dalam nama Tuhan yang bangsa 180 negara terhadap orang Papua, hari ini juga kami cabut di dalam nama ampuni dan cabut angkat cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Yang ketiga, kami juga berdoa Bapak ampuni zaman-zaman dari Baleam sampai sekarang bangsa orang Papua yang sedang melakukan penyembahan Baal yang dilakukan terus menerus. Ampuni dan kutuk penyembahan berhala terhadap Baal dicabut hari ini juga diangkat cabut bersihkan dengan darah-Mu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Galatia 3:13 semua kutuk pelanggar hukum Taurat sudah diselesaikan di pengadilan Yosua. Dengan demikian Bapak di dalam nama Tuhan, karena ini kami percaya ini barang ini sudah semua dicabut keluar, dan kami percaya hari ini kami bersukacita karena haleluya hari ini sedang Tuhan Bapak melakukan perkara-perkara besar. Dan tadi pagi Bapak bilang bahwa lihat Nabire sedang guntur dan gempa itu karena alam ini sedang menyaksikan peristiwa yang Bapak Yahweh sedang lakukan di negeri ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Dan hari ini secara sah, anak-anak Tuhan yang akan menduduki kerajaan 1000 tahun damai dalam pemerintahan sedang terjadi pengalian di surga hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan juga di dalam roh hari ini juga perkara tentang masalah pelanggaran HAM di atas Papua sedang Bapak selesaikan di Den Haag dan juga di berbagai negara, juga di TPBB hari ini Bapak sedang selesaikan dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ini waktu Tuhan dan siapa yang berani mengusik firman Tuhan yang Tuhan sedang sampaikan. Tuhan berhadapan dengan orang-orang itu sehingga Tuhan menyelesaikan dan Tuhan berhadapan dengan mereka seperti ketika Tuhan berhadapan dengan Balak itu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami berdoa, kami percaya, kami minta dan percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya, amin. Saya dikasih firman Ya, Amsal 13 ayat yang 13, dia bilang siapa yang meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Siapa yang meremehkan firman jangan mengusik ya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 Ayat 13. ya. Siapa yang meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Firman ini kalau sudah keluar dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan kembali dengan berhasil. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk memberkati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.